puncak kecintaan dan puncak menghinakan diri. Dia harus kumpulkan dua perkara ketika dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah karena cinta dan sekaligus karena merendahkan diri. Maka tidak akan sempurna ubudiyah penghambaan seorang hamba kepada Allah kecuali dengan mengumpulkan dua perkara ini. Kapan kurang cintanya kepada Allah atau kurang di dalam menghinakan diri kepada Allah, maka kurang pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian juga khususan di dalam uluhiyah Allah adalah tawakal kita, taubat kita, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Maka setelahnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma fi janibit tasyabbuhi bihi, adapun dari atau pada sisi tasyabbuh, yaitu penyerupaan, menyaingi atau menandingi, menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada khususan-khususan Allah. Faman ta'azzama wa takabbara, bentuk dari tasyabbuh, seseorang menandingi atau menyerupai Allah. Faman ta'azzama, barang siapa yang menyombongkan diri, menganggap dirinya itu agung, wa takabbara, dan menyombongkan diri, wa da'an nas ila itra'ihi, dan menyeru manusia untuk mengagungkannya, fil madahi, di dalam pujian, wa ta'zim, dan pengagungan, wal khudu, ketundukan, wal raja, berharap, wa ta'liqil qalbi bihi, dan mengkaitkan hati dengannya, khaufan wa rajaan, dengan rasa takutnya, rasa harapnya, waltijaan, dan tawakalnya atau kembalinya, bersandarnya, wasti'anatan, dan meminta pertolongan. Faqad tasyabbaha billahi, maka sungguh dia telah menyerupai atau menandingi Allah Subhanahu wa taala, wa naza'ahu fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, dan telah merampas atau mencabut rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Dia telah merampas rububiyah dan uluhiyahnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menyeru manusia untuk memberikan penghambaan kepadanya. Maka kapan seorang menyeru manusia untuk memberikan penghambaan kepadanya, sama saja dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kadang kita tidak sadari ketika kita beramal atau mengajar, berdakwah, kadang menginginkan pemuliaan manusia kepada kita, pengagungan manusia kepada kita. Manusia mengutamakan kita, menyanjung kita, memuji kita. Maka seperti ini sama saja dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Karena zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian, sanjungan, pemuliaan dan pengagungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia beramal, maka dia menginginkan sanjungan pujian dari manusia, mengarahkan manusia untuk mengutamakannya atau memuliakannya, sama saja dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala paling benci dengan orang-orang yang mencampur di dalam ibadahnya itu keinginan untuk mendapatkan selain dari pahalanya. Seperti penyakit riya yang hampir-hampir di antara kita begitu beratnya untuk bisa selamat darinya. Yang semuanya kita diuji dengannya, dan sedikit di antara kita yang bisa selamat darinya.
Disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia menyekutukan aku dengan sesuatu di dalam ibadah itu, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya itu. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang tercampur di dalamnya kesyirikan. Wa huwa haqiqun bi yuhinahum Allahu ghayatal hawan. Wa huwa haqiqun, dan dia itu berhak bi yuhinahum Allahu ghayatal hawan, Allah menghinakannya dengan puncak kehinaan. Artinya kalau orang beramal dia tidak berusaha mengikhlaskan amalnya, memurnikan amalnya, pasti Allah akan hinakan dia. Allah akan ungkap keburukan niatnya. Allah akan ungkap, singkap keburukan dari niatnya. Wa yudilluhu ghayatadz dzulli, dan Allah akan menghinakannya dengan puncak kehinaan. Allah akan merendahkannya dengan puncak kerendahan. Wa yaj'aluhu tahta aqdami khalqihi, dan Allah jadikan dia itu berada di bawah kaki-kaki dari makhluknya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, "Man ra'a nas ra'ahumma." Atau man man yura'in nas yura'illah. Barang siapa yang dia itu beramal karena riya, pasti Allah akan tampakkan niatnya itu. Barang siapa yang beramal karena mencari pujian, pasti Allah akan tampakkan niatnya itu. Baik. Wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal yaqulu Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam hadis qudsi, al-'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kebesaran atau kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu, maka barang siapa yang merebut atau merampas dariku salah satunya, minhuma dari keduanya, adzabtuhu, pasti aku akan mengazabnya. Pasti aku akan mengazabnya. Allah paling tidak suka dengan seorang hamba yang masih ada di dalam hatinya kibr, kesombongan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun, tidak akan bisa masuk surga siapa yang masih ada di dalam hatinya itu kesombongan. Maknanya masuk surga di sini imma awwaliyan imma mutaakhiran. Artinya kalau seseorang kesombongannya itu sudah melampaui batas sampai pada batas kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun dan orang-orang yang semisalnya, maka dia tidak akan masuk surga sama sekali. Adapun orang-orang yang dia masih ada sifat kesombongan di dalam hatinya, maka bisa jadi itu menjadi penghalang masuk surganya awwalian, dan dia akan diadab oleh Allah untuk dibersihkan dosa-dosanya, termasuk dosa kesombongannya itu. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Wa idza kana al-musawwiru, dan jika seorang yang menggambar, itu menggambar makhluk bernyawa, alladhi yasna'u surata biyadihi, yang dia membuat gambar makhluk bernyawa dengan tangannya, min asyaddin nasi adaban, termasuk manusia yang paling berat azabnya yaumal qiyamah, litashabuhihi billahi fi mujarradis sana'ah, dikarenakan
menandingi Allah Subhanahu wa taala atau menyerupai Allah di dalam sekedar perbuatan. Di dalam sekedar perbuatan. Fama dhannu bitashabbuhi billah, maka apa persangkaan dengan orang yang menandingi Allah fi rububiyyati wal uluhiyah, di dalam rububiyah dan uluhiyah. Maka setelahnya beliau menyinggung tentang dosa menggambar makhluk bernyawa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya adalah orang-orang yang tukang gambar, yaitu tukang gambar makhluk bernyawa. Apa ilahnya? Kenapa Allah itu membencinya? Kenapa Rasulullah SAW mengharamkannya? Kenapa? Karena ada di dalamnya bentuk apa? Tandid li khalqillah. Dia menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kelak di yaumul qiyamah Allah taala akan berkata kepada orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa, ahyuma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dikarenakan sekedar menandingi di dalam menciptakan makhluk, maka itu menjadikan Allah murka dan mengancam dengan adab yang pedih. Sehingga orang-orang yang menandingi Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, maka tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat al-musawwirun adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Yaitu menggambar dengan tangannya, melukis dengan tangannya. Dia melukis orang, melukis binatang, makhluk-makhluk yang bernyawa. Maka seperti ini hukumnya haram, dan haramnya dosa yang besar. Bahkan dikatakan itu bentuk dari menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum foto, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan fotografi itu proses penciptaannya sama seperti orang menggambar. Hanya saja pakai apa? Pakai mesin atau pakai alat. Beda dengan tangan. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh, karena tidak dihukumi sebagaimana orang yang menggambar dengan tangan. Ala kulli hal min babil ikhtiyar, maka seandainya orang tidak doruri, tidak butuh sekali untuk dia itu berfoto dan sebagainya, maka paling selamanya adalah ditinggalkan. Maka paling selamanya adalah ditinggalkan. Karena para ulama sendiri berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagaimana Syekh Albani, Syekh Mukbil, dan kebanyakan para masyayikh murid-murid beliau, kebanyakan mereka mengharamkannya. Adapun sebagian para ulama yang lainnya maka membolehkannya. Baik. Wa fi sahihi anhu, di dalam hadis yang sahih darinya sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla itu berfirman di dalam hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Dan siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang dia menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Dia membuat atau menciptakan seperti ciptaanku. Artinya dia menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan sesuatu yang bernyawa. Falyakhluqu dzarratan, maka hendaknya dia menciptakan saja dzarrah, yaitu semut hitam yang kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau hendaknya dia itu menciptakan satu biji saja, biji gandum, biji
padi, biji jagung. Aw yakhluqu sya'iratan, atau hendaknya dia menciptakan syairah, gandum. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menantang orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, silakan kalian menciptakan satu biji saja. Maka apakah kalian mampu menciptakannya? Tentu tidak akan mampu menciptakannya. Nah, sebagaimana apa yang disebutkan juga di dalam ayatnya di halaman yang terakhir dari surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah dibuat pemisalan, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya apa yang kalian seru, kalian ibadah dari selain Allah, maka tidak akan mampu menciptakan seekor dzubab. Apa dzubab? Lalat. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Meskipun semua manusia ditambah jin semuanya berkumpul untuk membuat atau menciptakan seekor lalat, tidak akan mampu. Ya, kalau lalatnya lalat robot mungkin bisa, tapi lalat betulan yang ada nyawanya tidak akan mampu ini. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqiduhu min. Dan seandainya, jangankan menciptakan lalat, seandainya lalat itu merampas, dia hinggap di makanan, kemudian dia makan sedikit makanan itu, kemudian dia terbang. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqiduhu min. Mereka pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Coba dikejar, diambil lagi makanannya. Allah menantangnya seperti ini. Coba lalat itu dikejar, yang diambil di makanan itu diambil lagi, tetap saja tidak mampu. Dha'ufat talib wal matlub. Sungguh lemahlah orang yang meminta dan diminta. Orang yang meminta dan diminta. Maka perhatikan ayat setelahnya, ma qadarullah haqqa qadarih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ketika mereka menandingi Allah atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka mereka sama saja tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Fanabbaha bidzurra wasya'ira ala ma huwa a'dhamu minha wa akbar. Maka Allah taala itu memberikan peringatan dengan biji-bijian terhadap apa yang lebih agung darinya dan lebih besar. Artinya sekedar menciptakan biji saja manusia tidak ada yang mampu, meskipun mereka berkumpul semuanya untuk menciptakan satu biji, apalagi hal yang lebih besar dari itu, menciptakan langit, menciptakan bumi, atau tidak usah langit bumi, hewan yang sudah tumbuh, sudah besar, maka sama sekali mereka tidak mampu. Kalau menciptakan biji, mungkin mereka akan mengatakan, bisa saya menciptakan biji. Artinya dari biji saya tanam, kemudian tumbuh pohonnya, dari pohon itu tumbuh biji-bijian. Nah, ini namanya bukan menciptakan, tapi apa? Menanam. Sedangkan yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wal maksud, dan maksudnya, anna hada halu man tashabbaha bihi fi sana'atihi. Bahwasanya ini adalah keadaan orang yang menyerupai atau menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, di dalam perbuatannya. Fa kaifa halu man tashabbaha bihi fi khawasi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Maka bagaimana keadaan orang yang menandingi Allah, menyerupai Allah di dalam kekhususan rububiyah dan uluhiyahnya. Ya, kalau sekedar Allah merasa ditandingi di dalam menciptakan makhluk bernyawa saja Allah itu murka, bagaimana dengan orang yang menandingi Allah di dalam khususan rububiyahnya dan uluhiyahnya?
Ketika ada di antara hamba-hambanya yang memberikan hak-hak uluhiyah dan rububiyah kepada makhluk selain Allah, seperti dia menyembelih kurban untuk selain Allah, maka ini jauh lebih besar lagi. Seperti dia bernadar kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, raja berharap kepada selain Allah. Wa kadzalika man tashabbaha fil ismi alladhi la yanbaghi illa lahu wahdah. Dan demikian juga orang yang menyerupai atau menandingi fil ismi di dalam nama alladzi la yanbaghi, yang tidaklah pantas atau tidak layak illa lahu wahdah, kecuali nama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kamalikil amlak, apa artinya? Kalau di kita itu raja di raja, raja semua raja atau raja di raja. Wa hakimul hukami, apa? Hakimnya semua hakim. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wa qad sabata fi sahih anin nabi, dan sungguh telah sahih di dalam hadis yang sahih di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna akhnahal asma'i indallah, sesungguhnya nama-nama yang paling buruk di sisi Allah, rajulun, adalah seseorang yusamma, yang dinamakan bisyahanishah. Syahanishah malikil muluk, namanya raja di raja. La malika illallah, tidak ada raja atau penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikatnya demikian, tidak ada raja dan penguasa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, meskipun dia punya kekuasaan, dia menjadi raja, dia menjadi penguasa, akan tapi hakikatnya kekuasaan itu siapa memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja kalau tidak diberi kekuasaan, ditundukkan rakyatnya untuk tunduk kepadanya, maka dia tidak akan mampu untuk menjadi raja, tidak akan bisa dia punya kekuasaan. Jadi hakikatnya Allah lah yang memberikan kekuasaan kepadanya. Yang kelak kekuasaan itu adalah amanah, dan suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuasaan itu adalah pemberian Allah. Kemudian kekuasaannya itu sungguh terbatas, dan dia tidak bisa semena-mena, sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la malika illallah, tidak ada penguasa atau raja yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafzi, di dalam lafaz yang lain, aghyatu rajulin 'ala Allah, hamba atau laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah. Rajulun yusamma bimalikil amlak, adalah seseorang yang dinamakan dengan raja di raja. Fahada maqtullah wa ghadabuhu, maka ini adalah kemarahan dan kemurkaan Allah ala man tashabbaha bihi fil ismi, kepada orang yang menyerupai, menyamai Allah di dalam nama alladzi la yanbaghi illallahu, yang tidak boleh, tidak layak kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu malikul muluki wahdah, dan dia Allah itu adalah raja dari semua raja, penguasa dari semua penguasa semata. Wa huwa hakimul hukami wahdah, dia adalah hakim. Hakim itu maknanya bisa hakim pengadilan, tapi hakim di sini maknanya penguasa. Hukam itu para penguasa, maknanya pemerintah. Wa huwa alladhi yaqumu 'alal hukami kullihim, dialah yang menghukumi kepada semua para penguasa atau para hakim seluruhnya. Wa yaqdi 'alaihim la ghairahu, dan Allah yang akan mengadili mereka, tidak selainnya. Baik. Ini penjelasan tentang hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan. Dan sebagaimana sudah berlalu, bahwasanya kesyirikan itu apa maknanya? Apa makna kesyirikan itu? Takrifnya yang sudah berlalu, istiwa'u ghairillah billah
fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa yang merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Baik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan mana inilah yang disebutkan juga di dalam ayatnya dalam surah Asy-Syu'ara. Maka orang-orang musyrikun kelak di yaumul qiyamah mereka sama-sama menyesal dan saling menyalahkan satu sama lain. Kata mereka apa? Qalu tallahi lakunna gimana? Lakunna fi dhalalin mubin. Mereka mengatakan demi Allah sungguh lakunna fi dhalalin mubin. Kita ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang musyrikun mengatakan kita ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Apa yang mereka lakukan? Itnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami nusawwikum menyamakan kalian dengan Rabb al-alamin. Jadi orang-orang musyrikun nanti baru sadar dosa-dosa kesyirikan yang dia lakukan di dunia ini baru tersadarkan ketika di yaumul qiyamah. Ketika mereka mengatakan idnusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian itu yang diibadahi selain Allah birabbil alamin disamakan dengan Rabbul alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pada ayat itu makna taswiyah. Ada padanya makna taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara ini menjadikan tanbih untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan, baik perbuatan lisan, hati atau anggota badan kita sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan lisan sudah berlalu penjelasannya oleh beliau, kadang kita tidak sadar mengucapkan ucapan yang menjadikan tandingan untuk Allah. Misalkan apa? Ya, ketika dia diselamatkan dari musibah. Seandainya kamu tidak datang, aku tidak tahu nasibku bagaimana. Ketika dia diselamatkan dari musibah, dia mengatakan, seandainya kamu tidak datang, aku tidak tahu bagaimana. Maka ucapan seperti ini sudah cukup menjadikan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ketika apa? Dia menyamakan makhluk dengan Allah. Harusnya apa? Dia mengatakan muji dulu, alhamdulillah atas pertolongan Allah melaluimu. Harusnya begitu. Kalau orang ahlu tauhid berbicara seperti ini. Atas pertolongan Allah dengan sebab kamu datang melaluimu, maka Allah menyelamatkan aku dari bencana. Ini kalau kita tidak belajar tauhid, mana faham ucapan seperti ini ucapan kesyirikan. Atau ucapan yang lain, seandainya bukan karena burung ini, sudah rumah ini kemasukan pencuri. Seandainya bukan karena anjing ini, seandainya bukan karena benda ini, maka sudah habislah kita. Nah, seperti ini ucapan-ucapan kesyirikan yang tidak layak bagi orang ahlu tauhid untuk mengucapkannya. Yang kadang ucapan yang seperti ini terlontar di dalam lisan kita tanpa kita sadari. Kalau bersumpah dengan selain Allah mungkin tidak. Alhamdulillah kita faham semuanya. Bernadar untuk selain Allah tidak. Tapi kadang ada ucapan-ucapan tertentu yang kita tidak sadar. Atau bertatayur, alhamdulillah tidak. Kalau dulu kan mungkin masih ya. Weh, ono apa? Kupu-kupu masuk rumah, iki bakalan ono daya. Bakalan ada tamu. Mungkin dulu seperti itu. Atau ketika ada burung di atas rumah, waduh, ini bakalan ono musibah ini. Mungkin dulu seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah kita paham. Tapi ucapan-ucapan yang masih terkandung di dalam yang kesyirikan, maka hati-hati untuk kita tidak mengucapkannya. Segala sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita, maka kita sandarkan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk itu hanya sebab saja. Adapun makhluk itu adalah sebab saja. Demikian juga dengan hati. Seperti penyakit riya kita yang kita rasakan betapa susahnya kita ini menghilangkannya. Kadang di satu sisi
akidah ibadah-ibadah tertentu kita bisa menjaganya, akan tapi di ibadah yang lain kita tidak bisa menjaganya. Terus demikian. Demikian juga ujub. Ujub itu menyandarkan kebaikan pada dirinya sendiri. Maka ini juga tanda-tanda dari kesyirikan, apalagi dengan anggota badan kita. Taib. Maka setelahnya faslun, beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan su'udzanni billah. Apa maknanya? Su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang Masya Allah bermanfaat sekali. Ini pembahasan yang bermanfaat sekali. Tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan kecuali pasti karena salah satu akarnya adalah apa? Su'udzan billah. Termasuk tidak ada satu kesyirikan yang terjadi di muka bumi kecuali karena persangkaan buruk mereka kepada Allah. Dosa apapun juga termasuk kesyirikan tidak akan terjadi kecuali karena apa? Su'udzan, persangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah berlalu penjelasannya, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjatuh ke dalam kesyirikan ketika mereka menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai wasilah. Menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai wasilah di dalam doa mereka, ibadah mereka. Maka ini bentuk su'udzon kepada Allah yang paling besarnya. Dari sisi mana? Su'udzonnya dari sisi mana? Allah dianggap tidak mampu mengabulkan doa hambanya, akan tetapi harus melalui perantara-perantara. Allah dianggap tidak mampu mengatur alam semesta ini sendirian, perlu dengan perantara-perantara. Allah butuh perantara-perantara. Jangankan perantara, malaikat saja Allah tidak butuh, tapi Allah ciptakan karena hikmah. Jangankan perantara orang yang sudah meninggal dari kalangan manusia, malaikat saja Allah tidak butuh sebetulnya. Allah bisa mengatur, berkuasa untuk mengatur alam semesta ini dengan sendirinya. Tapi Allah ciptakan tentunya karena hikmah. Ini semua kesyirikan dan juga semua dosa-dosa yang kita lakukan itu semuanya muncul karena su'udzon billah. Kata beliau, idza tabayyana hada, jika telah jelas perkara ini, yaitu hakikat kesyirikan tadi, fahahuna, maka ada di sini aslun azimun, yaitu prinsip atau asal, apa namanya, pondasi dasar yang agung, yakshifu sirral masalah, sirral apa masalah, afan, yakshifu sirral masalah, yang akan bisa menyingkapkan rahasia permasalahan, yang akan bisa menyingkapkan rahasia permasalahan. Wa huwa anna a'dhamadz dzunubi indallah, bahwasanya dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah, isa'atudz dzanni bihi, adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang hati kita masih terjatuh ke dalamnya tanpa sadar. Hati kita masih terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Ini bahaya. Fa inal musi'a bihi dhanna, maka sesungguhnya orang yang buruk prasangkanya, qad dhanna bihi khilafa kamalihil muqaddasi, sungguh dia telah berprasangka kepada Allah bihi. Jadi ba itu kan maknanya dengan, sebab. Tapi di sini maknanya apa? Don Nabi berarti berprasangka kepada Allah. Padahal kepada harusnya apa? Ilah. Jadi kadang huruf jar itu kita maknai sebagaimana konteks bahasa kita saja. Jangan terpaku dengan makna harfu jarnya. Tapi dimaknai apa? Tergantung konteks bahasa kita, sehingga orang kalau mendengarkan itu faham. Qaddanna bihi, maka dia telah berprasangka kepada Allah khilafa kamalihi, yang menyelisihi kesempurnaannya, al-muqaddasi, yang disucikan atau yang suci, kesempurnaannya yang suci.
Orang kalau terjatuh dalam perbuatan dosa pasti karena suudzon kepada Allah. Dan dia suudzon terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna bihi ma yunaqidu asma'ahu wa sifatihi. Dia berprasangka buruk kepada Allah apa yang menyelisihi, naqada artinya menentang, berkebalikan asma'ahu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Walihada tawa'adallahu subhanahu, dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengancam az-dzanina bihi, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dhanna sau, dengan persangkaan buruk, bima lam yatawa'ad bihi ghairahum, dengan apa yang Allah tidak mengancam para pelaku dosa yang lain. Allah mengancam orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah dengan ancaman apa yang Allah tidak berikan kepada pelaku dosa yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alaihim dairatus sawu, atas mereka atau bagi mereka giliran mendapatkan azab yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Melaknat artinya menjauhkan mereka dari ampunan dan rahmatnya. Wa addalahum jahannam, dan Allah menyediakan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qala ta'ala liman ankara sifatan min sifatihi, dan Allah Ta'ala berfirman terhadap orang yang mengingkari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum, dan itulah persangkaan kalian yang kalian telah berprasangka buruk kepada Allah. Bi rabbikum ardakum, yang persangkaan itu membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ya, contoh misalkan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari sifat Allah, bahkan mengingkari semua sifat Allah. Padahal seandainya mengingkari satu sifat saja, itu sudah cukup menjadikan buruknya azab yang akan menimpa mereka. Kenapa? Kenapa Allah mengancam orang yang mengingkari sifat itu dengan azab yang keras? Karena mereka mengingkari apa? Kalau mengingkari satu sifat berarti mengingkari apa? Kesempurnaan sifatnya. Mereka mengingkari kesempurnaan sifatnya. Mereka mengingkari ilmunya Allah, berarti mengingkari Allah itu berilmu, maha mengetahui segala sesuatu. Mereka mengingkari sifat kalamnya Allah, berarti mereka mengingkari Allah itu berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka mengingkari kesempurnaan sifat Allah. Meskipun asalnya mereka mengatakan ini dalam rangka tanzihun lillah, mensucikan Allah dari keserupaan dengan sifat makhluk. Akan tapi sebetulnya hakikatnya mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala ta'ala an khalilihi Ibrahim. Allah Ta'ala telah berfirman tentang kekasihnya Ibrahim, annahu qala liqaumihi, bahwasanya Nabi Ibrahim telah berkata kepada kaumnya, id qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah itu? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kedustaan dari ilah-ilah selain Allah yang kalian inginkan? Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka kalau begitu apa persangkaan kalian kepada Allah Rabbil alamin? Kalau mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah-wasilah di dalam ibadah mereka, lalu persangkaan apa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana tadi disebutkan, kalau mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah, maka sama saja mereka telah berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak mampu mengabulkan doa hambanya. Sekarang Allah mampu tidak mengabulkan doa seorang yang kafir, orang Nasara, orang Yahudi, orang Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu. Ketika mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Allah berkuasa atau tidak? Berkuasa.
Lalu ketika seorang mukmin dia berdoa, bagaimana mereka yang mengatakan Allah tidak berkuasa mengabulkan doanya dan mengharuskan untuk melalui perantara-perantara itu? Maka ini sungguh buruk sangka mereka yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama dhannukum birabbil alamin. Maka kalau begitu apa persangkaan kalian terhadap Allah? Dianggap Allah tidak mampu menciptakan atau mengatur alam semesta ini sendirian sehingga membutuhkan perantara-perantara. Fama dhannukum ayujaziyakum bihi. Maka apa persangkaan kalian ketika Allah itu membalas kalian dengannya? Idza laqitumuhu, jika kalian bertemu dengan Allah, wa qad abattum ghairahu, sedangkan kalian sungguh telah beribadah kepada selainnya. Bagaimana persangkaan mereka nanti ketika bertemu dengan Allah, kalau mereka bertemu Allah dalam keadaan mereka telah beribadah kepada selainnya? Dalam keadaan orang-orang Quraisy, mereka meyakini Allah lah pencipta, penguasa dan mengatur alam semesta ini. Dalam keadaan mereka tahu Allah adalah pemberi rezeki. Wa ma dhanantum bihi hatta abattum ma'ahu ghairahu. Dan apa persangkaan kalian kepada Allah hingga kalian beribadah bersama Allah itu kepada yang lainnya? Apa yang kalian sangkakan kepada Allah sehingga kalian beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala? Wa ma dhanantum bi asma'i wa sifatihi wa rububiyatihi. Dan apa persangkaan kalian terhadap nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, minan naqsi, dari kekurangan, naqs dari aib, hatta apa ini bacanya? Ada alifnya. Hatta ini hilang nih satu huruf depan ini. Apa bacanya? Hatta ahwajakum dzalika ila ubudiyati ghairihi, sehingga Allah itu butuh kepada kalian atau lebih butuh kepada kalian terhadap hal itu kepada peribadatan kepada selainnya, kepada peribadatan kepada selainnya. Falau dhanantum bihi, maka seandainya kalian berburuk sangka seperti itu, berburuk sangka kepada Allah, ma huwa ahluhu min annahu bikulli syai'in alim, apa yang dia itu Allah adalah ahluhu, ahlinya, artinya Allah itu yang paling pantas, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu Maha berkuasa kepada segala sesuatu atau atas segala sesuatu. Wa annahu ghaniyun an kulli ma siwahu, dan bahwasanya Allah itu Maha kaya, tidak butuh dari segala sesuatu yang selainnya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilai, sedangkan semua apa yang selain Allah itu membutuhkan kepada Allah. Wa annahu qaimun bil qisti ala khalqihi, dan bahwasanya Allah itu tegak berdiri menetapkan keadilan kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Wa annahu munfaridu bi tadbiri khalqihi, dan bahwasanya Allah itu berkesendirian di dalam mengatur makhluk-makhluknya. La yusyriku fi ghairuhu, dan selain dari Allah tidak ada yang punya andil untuk bersekutu dengan Allah, berserikat dengan Allah. Wal alimu bi tafasilil umur, Allah Maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang terperinci. Fala yakhfa alaihi khafiyatun min khalqihi, maka tidak ada yang tersembunyi padanya sedikit pun dari makhluk-makhluknya. Wal kafi lahum wahdahu, dan Allah itu yang mencukupi mereka. Fala yahtaju ila muayyanin, fala yahtaju ila mu'inin, maka Allah tidak butuh kepada penolong. Warrahmanu bidzatihi, Allah itu Maha pengasih dengan zatnya. Fala yahtaju fi rahmatihi ila man yasta'tifuhu, Allah tidak butuh dalam rahmatnya itu kepada siapa yang
mau membalasnya. Allah tidak butuh dibalas. Jadi kebaikannya, rahmatnya itu Allah tidak butuh dibalas. Wa hada bi khilafil muluki wa ghairihim minar ru'asa. Dan ini berbeda dengan keadaan para raja-raja dan selain mereka dari para pemimpin-pemimpin. Fa innahum mutajuna ila man ya'rifuhum ahwalar ra'iyati wa hawaijahum. Maka mereka para raja itu membutuhkan kepada siapa yang bisa memberitahu mereka para raja itu keadaan-keadaan rakyatnya dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kalau para raja tidak bisa mengetahui keadaan rakyatnya kecuali melalui para menteri-menterinya, menteri-menteri dari apa? Pembantu-pembantunya, terus mereka baru tahu para raja itu setelah diberitahu oleh bawahannya. Wa yu'inuhum ala qada'i hawaijihim, dan membantu raja-raja itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Wa ila man yastarhimuhum wa yasta'tifuhum bisyafa'ati, dan kepada siapa yang mengasihi mereka dan membalas mereka dengan syafaatnya. Artinya dengan perantaraan yang lain untuk mendapatkan kebaikan. Fahtaju ilal wasaiti, maka para raja itu butuh kepada wasilah-wasilah daruratan lihajatihim, dalam keadaan darurat terhadap kebutuhan mereka, wa dha'fihim, dan lemahnya mereka, wa azihim, dan azz lemahnya mereka, wa kusuri ilmihim, dan terbatas atau sedikitnya ilmu mereka. Kalau para raja itu butuh kepada rakyatnya, Allah tidak butuh kepada hambanya. Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Maka bagaimana persangkaan orang-orang yang menyekutukan Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keadaan kita, ini saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kita membuat semacam pemisalan dari contoh-contoh yang ada. Kadang kita itu bisa terjatuh ke dalam buruk sangka kepada Allah tanpa kita sadari. Semisal apa? Semisal ketika seseorang diuji dengan musibah, ujian, cobaan, bencana. Kalau dia bukan orang ahlu tauhid yang betul-betul mengagungkan Allah, memahami tauhidnya, maka biasanya akan mudah baginya untuk terjatuh ke dalam keburukan, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Ketika dia malah apa? Misalkan mencela yang lain, ketika dia menyalahkan yang lain, dianggap itu adalah sebab dari bencana itu. Maka dalam keadaan seperti ini seseorang sudah terjatuh ke dalam buruk sangka kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha berkuasa, mampu untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Sehingga adab yang baik seorang hamba itu, kapan dia diuji oleh Allah mendapatkan musibah, maka hendaknya dia cepat-cepat kembalikan kepada dirinya sendiri. Bahwasanya itu pasti karena dosa-dosanya. Itu pasti karena apa? Dosa-dosanya. Bukan malah menyalahkan orang lain. Ini kadang kita terjatuh, mudah sekali terjatuh dalam perkara ini. Kurang kita mengembalikan segala sesuatu dari musibah yang ada kepada diri kita sendiri, akan tapi mudah menyalahkan yang lain. Demikian juga betapa mudahnya sering kita lupa ketika datang musibah, kita lupa bahwasanya itu adalah ketetapan takdir dari Allah. Ketetapan takdir dari Allah. Seakan-akan kita berburuk sangka Allah tidak mampu menetapkan takdir dari musibah-musibah yang menimpa kita. Kita lupa itu. Saya kadang bersedih dengan kesedihan yang berkepanjangan terus-menerus. Ya kalau sedih, maka itu hal yang manusiawi. Rasulullah juga sedih, pernah menangis karena meninggal anaknya. Tapi bukan kesedihan yang menjadikan seseorang itu lupa untuk bersabar ridha kepada takdir Allah. Sebagaimana apa yang pernah diperingatkan dari apa yang sudah berlalu faidahnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan musibah terjadi pada para sahabat,
dalam keadaan Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka, Allah timpakan musibah mereka pada saat perang Uhud, yang mereka ditimpa dengan kekalahan, banyak yang meninggal di kalangan para sahabat. Maka para sahabat pada saat itu lupa. Mereka berburuk sangka kepada Allah seakan-akan Allah meninggalkan mereka. Bukankah di antara kita ini masih ada Nabi? Kenapa masih kalah? Bukankah di antara kita masih ada Nabi? Kenapa kita bisa kalah? Lalu lupa bahwasanya kekalahan itu karena apa? Dosa mereka sendiri. Dan itu adalah ketetapan takdir yang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Sehingga disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Ali Imran, yadunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka berburuk sangka kepada Allah dengan persangkaan orang-orang jahiliyah. Demikian juga kita lupa kadang kalau kita ditimpa musibah dan kita tidak yakin bahwasanya apa yang menimpa dari kita musibah ujian itu adalah keadaan yang paling baiknya yang Allah inginkan untuk kita. Meskipun kalau kita diminta atau ditawari, ya tidak ada yang mau. Misalkan diminta, kalau bahasa kita ditanting, mau tidak diuji Allah dengan ujian ini, musibah ini, kita tidak ada yang mau. Tapi jangan lupa, kapan ada musibah, maka persangkaan baik kita kepada Allah, ini pasti kebaikan kepada kita. Ini kebaikan untuk kita. Bahkan perkara yang Allah inginkan yang paling baiknya untuk kita. Dan ini pentingnya kita belajar tentang tauhid. Pentingnya kita belajar akidah agar kita terjaga dari terjatuh di dalam berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Saya cukupkan akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.